Nah ini kita tanya nih Bang Obor nih, kalau Bang Obor tim sukses salah satu, apakah Bang Obor ini harus jadi komisaris? Apakah harus jadi menteri? Nah ini kan bagaimana ini? Coba ke depannya biar pemerintahan kita bagus. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Tony. Ini pertanyaan dari pendengar RPK ya. Istiadi ya Indra. Istiadi. Pertanyaan meritokrasi, iya, keahlian itu, iya dari merit, iya. Kenapa penempatan karena tim sukses? Nah sebenarnya ini menyangkut topik kita yang tadi. Iya, betul. Artinya sebelum sampai kepada tahap fakta integritas, iya, panjang ya. maka meritokrasi ini harus sudah berproses. Iya, dari awal kalian ya. Meritokrasi ini bertolak belakang dengan mohon maaf ya, oligarki. Iya, betul. KKN, nepotisme. Nah, ya. sekarang begini, ini siapa nama beliau? Ini Istiadi Indra ya. Ini jelas-jelas kasat mata, bisa kita lihat, bukan kasat mata, bisa kita lihat dengan nyata. Ini meritokrasi, jadi kesampingkan oleh Pak Prabowo di sini. Ya, betul. Entah dorongan dari mana. Coba saja. Bapak ini, abang tadi cerita latar belakang. Kalau menyangkut dengan pertanyaan ini memang berjalanlah di sini semua kompetensi, moralitas paling penting, integritas dan sebagainya. Jadi jangan karena hanya senang. Iya betul. Relawan itu namanya aja relawan ya. Dia harus rela mengorbankan waktu, pikiran, sumbangsi ketika dia seseorang sosok itu berpotensi akan bisa memajukan bangsa dan negara. Kalau konteksnya kepala negara. Demikian seterusnya, gubernur, bupati, dan wali kota. Sesudah itu sudah selesai. Iya, betul. Tidak ada teknik apa segala macam sebetulnya kalau relawan. Tetapi di Indonesia ya termasuk ini Immanuel Ebenezer. Kita ini salah satu representasi relawan yang betul-betul dan inilah Tuhan itu maha adil memang. Iya, dibuka ya benar. Sudah dibuka terang benerang. Bahwa orang yang tidak kompeten, meritokrasi ini terbantahkan, maka pasangannya adalah kena OTT sama KPK. Seperti itu tanggapannya Pak. Jadi ke depan kita berharap biar saja relawan ini silakan, dan ini di Amerika. Pemilihan presiden Amerika, relawan-relawannya itu bukan hanya ikut waktu, tenaga, duit juga dikasih sama mereka. Iya betul ya, betul. Nah, tapi sesudah itu mereka lihat sosoknya sudah duduk, mereka kembali ke tempat masing-masing, duduk menjadi masyarakat pemegang kedaulatan dan mengontrol jalannya sosok yang memajukan. Terjadi di sana, demokrasinya berjalan dan lain sebagainya. Kalau di sini nggak begitu dia ikut relawan, ini dapat apa nih saya? Salah satu Manuel ini. Ini sebenarnya secara kompetensi, mohon maaf, ini tidak patut, tidak layak sebenarnya. Ya, kalaupun ini mungkin kalau sudah begini mindsetnya dari awal, mohon maaf, kita bicara fakta ya. Ini menjabat belum ada setahun. Iya, betul. Di awal-awal bulan aja sudah begini. Jadi kompetensinya mohon maaf untuk jadi security di Kemenaker, mohon maaf. Ini juga masih perlu seleksi. Seleksi menurut saya. Orang kalau korupsi bisa kan sudah berjalan. Ini sebenarnya apapun lamanya tidak boleh ya. Ini baru menjabat. Artinya patut diduga sebelum menjabat pun seperti Immanuel ini, Kemenaker ini sudah ada mindset yang nggak benar, negatif. Pikirannya. Begitu saya masuk ke dalam, bakal gua gerogoti. Akan rampok. Saya memperkaya diri dan teman-teman. Betul. Kalau tidak diberikan saya jabatan, akan saya gerogoti, saya rongrong. Wibawa dan pemerintahan Prabowo kurang lebih dua ini mendominasi. Betul. Seperti itu. Iya, oke, Bang. Jadi begini, Tommy, saya sepakat dengan abang kita. Memang sebenarnya belum sampai setahun, tapi kesemuanya track recordnya dia bagi saya itu tidak benar. Karena di zaman Jokowi dia sudah jadi di BUMN. Tidak sampai setahun juga ada apa? Sebenarnya dari situ sudah ada filter untuk dia masuk ke kabinet. Tapi karena kembali tadi tidak melihat siapa dia, karena hanya menyumbangkan suara untuk Presiden Prabowo, akhirnya kepentingan bangsa tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah kepentingan kelompok. Seperti tadi, rakyat yang berdaulat, dia duduk manis sajalah. Kalau benar-benar dia karena sering bicara tentang penegakan hukum apa semua, ya jadilah seperti kita-kita ini. Kira-kira begitu. Iya. Baik, masih ada 3 menit ini. Bang Obor silakan ditambahkan untuk kedepannya bagaimana ini bangsa negara kita harus hindarkanlah seperti ini. Silakan sebagai ketua IPAR ya. Ya, terima kasih Bang Tony, pendengar RPK. Yang kita lihat di sini dengan fakta integritas berkaitan dengan penerapan hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia, bagaimana pejabat yang baru saja menjabat kena tangkap oleh aparat penegak hukum dalam hal ini
Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker. Iya. Berkaitan pula dengan keselamatan, keamanan atau nyawa buruh. Iya, Kan itu dia. Betul, ya, betul. Ya, nyawa buruh benar. Jadi di dalam birokrasi kita itu, jabatan-jabatan itu sangat banyak sekali hal-hal yang krusial yang berkaitan dengan keselamatan dan nyawa. Itulah Merasa terhadap buruh kayak gitu ya. Tadi bahwa perbuatan korupsi ini adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Manuel. Dia datang sidak-sidak ke berbagai perusahaan, ditanyakan penerapan asas-asas ketiga S yang berkaitan dengan keselamatan dan nyawa buruh itu. Tetapi begitu dia dicekoki, ditawarkan bergeming-bergeming di bawah meja di tempat terselubung dengan miliaran rupiah, segala apa itu hadiah-hadiah berupa apa tadi itu, akhirnya dia balik kanan, dia mengkhianati konstitusi, mengkhianati buruh yang bekerja di pabrik itu. Dia tidak peduli dengan itu ketiga S. Yang penting dia sendiri dan kelompoknya sudah mendapatkan sesuatu yang negatif, yaitu rupiah sebagai fakta yang berapa miliar. Dan dia rangkul semua oknum-oknum di Kemenaker yang sudah melakukan praktik ini bertahun-tahun. Bukannya diberantas dia internal, tetapi dia melebur di situ menjadi komandan dari kejahatan itu. Maksud dengan kejahatan luar biasa tadi itu extraordinary crime. Jadi terakhir dari saya nih, Pak fantastis. Mengenai fakta integritas yang diterapkan di dalam awal apa namanya itu seorang menjabat untuk jabatan publik itu perlu dikoreksi dan disertai dengan sanksi yang tegas. Jadi jangan hanya catatan-catatan birokrasi itu saja. Kemudian soal penerapan pidana mati, konstitusi kita sudah mengatur, tinggal diterapkan dan diatur sedemikian rupa oleh teman-teman di Komisi 3 DPR RI. Saya kira itu supaya bangsa ini segera terbebas dari belenggu korupsi. Terima kasih. Bung Tommy, 1 menit aja boleh, silakan. Kasus Noel adalah pintu masuk untuk mengungkap korupsi yang ada di tubuh Kementerian Hukum dan HAM. Semua harus diperiksa, diambil supaya terang benderang terkait kasus ini, dan moralitas harus dikedepankan juga di Republik ini. Saya Tony Hermando Saranomi, Bang Obor Panjaitan, dan Bang Tommy Turangan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan diskusi pagi ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam, shalom.